Kita mulai Ustadz? Baik, silakan. Baik, saya buka dulu ya Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti kajian siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang Ustadz. Selamat siang Mbak Lucy. Ya, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adapun judul kajian kita pada siang hari ini adalah ladang pahala di rumah kita. Kajian ini insya Allah akan dilaksanakan sampai jam 15.30. Bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa menggunakan kolom chat. Insya Allah jika waktunya cukup, pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz. Baik, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Benzi untuk menyampaikan materi. Mohon maaf sebentar Ustadz kepada jamaah selama kajian ini, minta tolong speakernya untuk di-mute. Terima kasih. Ya. Silakan Ustadz. Baik, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Akhwatal muslimah azakumullah jami'an. Ibu-ibu, ternyata ada juga ya bapak-bapak juga yang tergabung dalam Jamaah Masjid Raya Kebayoran Residence Bintaro ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan di siang hari ini di hari Jumat, hari yang penuh barokah yang kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam, kita bisa memanfaatkan kesempatan yang penuh berkah ini untuk bisa bersilaturahim via online dan juga membahas kajian yang bertemakan tentang keluarga. Tadi saya perlu ralat mungkin ya, selesainya mungkin maksimal jam 15 kali ya Bu. Saya di online itu saran dokter itu nggak boleh lebih dari 1,5 jam karena berkaitan dengan kesehatan juga dari mata ya, jadi harus ada jeda ya, jadi batas maksimal untuk berinteraksi berhadapan dengan layar itu 1,5 jam, harus istirahat setelah itu baru bisa ngisi kajian lagi. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya cukup 1,5 jam, 1 jam untuk kajian, sisanya untuk diskusi tanya jawab. Kalau 15.30 bisa puyeng. Kalau di kajian offline sih nggak ada masalah, tapi kalau kajian online itu ya apalagi ya kondisinya juga kita pun dalam kondisi yang juga mungkin ada jadwal atau kesibukan yang lain. Dan kesempatan siang ini kita akan mencoba mengurai tentang hal-hal yang terkait dengan peluang amal soleh yang menjadi kebutuhan kita dengan hal yang sangat terdekat, yaitu bagaimana kita dengan kondisi di rumah saja tapi bisa memiliki ya ladang pahala yang bisa kita kumpulkan. Dan sejatinya seorang muslim ketika berada dimanapun memang haruslah menjadi pribadi yang melihat cerdas peluang beramal. Karena amal soleh dibentangkan oleh Allah sedemikian luas agar kita berlomba-lomba untuk mencari kesempatan agar tidak ada dari setiap detik yang kita hirup udara ini yang sia-sia. Sebab Allah akan menghisap setiap waktu yang diberikan oleh Allah apa yang digunakan. Apa yang kita telah lakukan dengan waktu yang telah berikan, termasuk
Saat kita berada di rumah saja, lebih banyak di rumah, apa yang kita lakukan? Mampukah kita untuk menjadikan rumah sebagai tempat untuk mencari sebanyak-banyak pahala, atau jangan-jangan rumah malah menjadi tempat kita untuk menuai banyak sekali protes dari banyak anggota keluarga karena sikap yang buruk dari kita. Karena itulah kenapa setiap kita ketika berada di rumah, kita manfaatkan ini sebagai bagian yang pertama, khusus bagi wanita. Ketika berada di rumah, itu adalah bagian dari niat ibadah mengikuti perintah Allah. Kenapa demikian? Karena sejatinya tempat terbaik wanita itu adalah di rumah. Bagaimana ketika Allah mau berfirman dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, maka staylah kamu atau tinggallah kamu di rumahmu. Ayat ini memberikan sebuah gambaran tentang keutamaan bagi seorang yang namanya ibu-ibu khususnya untuk lebih sering di rumah. Karena inilah salah satu syariat Allah kepada wanita, di mana laki-laki dan perempuan memang berbeda dalam hal tanggung jawab. Di mana laki-laki lebih banyak dianjurkan keluar rumah. Dan memang perempuan justru lebih banyak di rumah. Dan perintah Allah ini ternyata kalau kita lihat dari sisi ilmu sains, ternyata sangat sangat berkorelasi. Ternyata Allah jadikan kecerdasan spasial laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan perempuan, di mana laki-laki diberikan kecerdasan spasial untuk mengenal ruang, sehingga laki-laki bisa menjelajah, mengenal peta. Berbeda dengan perempuan, seringkali kita dapati perempuan bahkan untuk parkir mobil saja seringkali harus disiapkan parkiran khusus kalau enggak nyenggol. Bahkan sebagian ibu-ibu pun mungkin merasakan kalau nyetir saja pakai Google Maps aja kadang masih nyasar gitu. Kadang masih nyasar. 100 meter belok kiri, malah mampir ke Alfamart kan gitu ya. Padahal maksudnya 100 meter setelah Alfamart atau Indomaret, ternyata banyak yang mampirnya bukan belok kirinya ke gang di setelah Alfamart, malah ke Alfamart. Salah satunya karena kondisi di mana sebagian besar memang wanita tidak diberikan kecerdasan spasial oleh Allah. Hikmahnya karena memang tempat terbaik wanita itu adalah di rumah. Itu yang bisa dilakukan kalau kita dalam hal ini memikirkan bahwa di rumahnya kita adalah keutamaan yang dimiliki dalam rangka taat kepada Allah. Makanya kalau di rumah jangan menggerutu. Niat kita untuk ibadah, dan ibadah itu kan salah satu maknanya adalah taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita di rumah, kita niatkan, ya Allah, aku di rumah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Aku berusaha untuk dalam rangka taat kepadamu, karena itu aku di rumah saja dalam hal untuk menjalankan perintahmu. Itu saja udah berpahala. Niat itu saja udah berpahala. Niat untuk bagaimana seseorang mengikuti perintah Allah saja udah berpahala. Maka ketika kita ada di rumah, niatkan untuk itu. Bahwa wanita tempat terbaiknya di rumah karena wanita dipilih oleh Allah sebagai ratu di dalam rumah yang membuat suasana rumah menjadi nyaman. Jadi kalau ditanya khusus buat ibu-ibu yang mengikuti kajian ini, apa yang bisa kita lakukan kalau di rumah? Apakah dengan kita di rumah kita bisa dapat banyak pahala? Banyak. Karena sejatinya rumah yang di dalamnya mampu membuat suami betah disebabkan sikap dari istri, atau membuat anak-anak nyaman karena betahnya seseorang disebabkan ibu yang membuat rasa nyaman, itu adalah sumbangsi terbaik seorang wanita, karena dia mampu menjalankan perannya sebagai apa?
yaitu perannya sebagai seorang raisatu fi baiti zaujiha. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wal mar'atu raisatu fi baiti zaujiha. Dan seorang wanita adalah kepala bagi rumah suaminya. Jadi sejatinya wanita atau ibu dipilih sebagai ratu di dalam rumah suaminya. Inilah kenapa wanita punya otoritas dalam rangka membuat suasana nyaman. Itulah kenapa hak interior rumah itu hak perempuan. Karena dia mengatur yang untuk nyaman. Bagaimana dia mengatur tata letak itu hak perempuan. Suami jangan ngatur-ngatur urusan cat rumah. Karena cat rumah itu adalah bagian dalam rangka kenyamanan penghuni rumah terutama perempuan. Yang perempuanlah yang dalam hal ini membuat bagaimana pasangan itu betah berada di dalam rumah. Inilah salah satunya peran perempuan. Ini juga yang disebutkan para ulama ketika menyebutkan surat Ar-Rum ayat 21 di mana Allah menyebutkan ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddata warahmah. Dan di antara tanda-tanda ciptaan Allah kami ciptakan ya pasangan dari jenis kalian yang agar kamu litaskunu ilaiha, agar kamu merasa sakinah kepadanya. Kata ilaiha ini merujuk kepada siapa? Kepada wanita, kepada pasangan. Disebutkan pasangan di sini adalah istri yang diberikan kepada suami. Salah satunya pusat sakinah itu adalah wanita. Dalam ini adalah perempuan. Maka salah satu peran seorang ibu di dalam rumah kalau ingin mendapatkan yang namanya suasana, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, maka mintalah supaya para ibu ini bisa menjadi sosok, yaitu sosok yang mampu memberikan yaitu kenyamanan di dalam rumah. Itulah peran sebaik-baiknya wanita. Yang membuat wanita itu dalam hal ini mendapatkan banyak pahala. Banyak pahala. Makanya di antara sekian pahala yang dimiliki oleh wanita, salah satunya adalah ketika wanita itu menjalankan ya salah satunya berusaha untuk memberikan kontribusi di dalam rumah. Terutama mampu membuat suami merasa tenang dan membuat anak merasa nyaman. Maka ini salah satu fungsi dasar dari mengapa seorang wanita ketika berada di dalam rumah. Jadi ladang pahala itu justru diciptakan lewat apa yang kita lakukan dalam rumah, yaitu dengan memberikan rasa nyaman kepada keluarga. Ini dari sisi seorang wanita. Jadi wanita itu punya peran untuk membuat bagaimana rumah itu menjadi nyaman. Dan ternyata kenyamanan itu bukan terkait dengan fisik. Ya, salah kaprah kalau kenyamanan itu dilihat dari bangunan yang luas. Salah kaprah kalau dilihat dari adanya fasilitas kolam renang. Salah kaprah kalau dibilang kenyamanan itu karena memiliki yang namanya ya mungkin perpustakaan pribadi atau ruang untuk menghibur diri dengan nyanyian, tidak. Kenyamanan seorang wanita itu ditentukan dari mana? Kenyamanan seorang wanita, kenyamanan sebuah rumah ditentukan dari mana? Dari figur seorang wanita yang mampu memberikan energi positif kepada anak-anak dan juga kepada yang namanya pasangannya. Itulah mengapa ketika kita bertugas memberikan kenyamanan bukanlah fasilitas fisik, tapi pribadi yang mampu memberikan senyuman, kehangatan, kasih sayang. Itulah yang membuat bagaimana anak-anak betah di rumah. Sebab banyak anak yang memiliki fasilitas yang lengkap, ternyata tidak betah berada di rumah, apalagi di masa pandemi ini. Ya, saya tahu bahwa banyak ibu-ibu yang justru memang mengalami kondisi tertekan secara emosi karena dia harus di rumah saja. Ya, kan ada yang cerita ya, Allah Ustadz dulu mah enak gitu. So, tiap pagi nganter anak ke sekolah ya, kita masih sempat pulang dulu. Suami udah berangkat ke kantor ya, sambil nunggu anak sekolah kita masih sempet tuh nonton sinetron di Indosiar yang ada lagunya Rosa kayak Ku Menangis itu. Ternyata kok gantian saya yang nangis gitu ya saat ini gitu. Jadi sebagian ibu merasakan betapa saat ini menangis kondisi sepertinya emang berat.
Tapi kondisi yang terjadi saat ini kalau dibiarkan saja akan mempengaruhi kondisi suasana batin di dalam rumah. Karena jantungnya rumah itu adalah seorang ibu atau seorang istri. Makanya Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 58 menyebutkan, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 223 juga sebutkan. Nisa ukum hathul lakum, istrimu ibarat ladang, ya, cepat engkau bercocok tanam. Jadi wanita itu disebut hath alias tanah ladang. Kalau dalam surah Al-A'raf 58 sebut balad. Balad itu artinya adalah tanah yang luas. Sama-sama disebut tanah. Intinya wanita itu ibaratkan tanah. Nah, tanah kalau baik, insya Allah memberikan dampak orang-orang yang keluar darinya, anak-anak malah menjadi pribadi yang baik. Nah, itulah ladang pahala seorang wanita. Ladang pahala seorang wanita itu sebenarnya adalah membuat diri merasa nyaman saja. Sehingga orang lain betah, itu juga salah satunya. Sebab kalau ibu sudah nggak nyaman sama dirinya, nggak pedean, ibu yang mudah marah, emosional, mudah stres, mempengaruhi betul bagaimana anak-anak yang ada dalam rumah. Sehingga sejatinya kenyamanan seorang ibu ini adalah yang memberikan dampak pengaruh kepada suasana di dalam rumah. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa seorang ibu ya memiliki pengaruh terhadap suasana yang dari anggota keluarga yang lain. Dalam atas dasar inilah kenapa seorang ibu menyenangkan dirinya bisa menjadi pahala. Menyenangkan dirinya bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah. Lah kok iya? Karena menyenangkan dirinya bagian dalam rangka untuk membuat orang lain senang. Karena kalau ibu senang, anak-anak senang. Happy mom, happy children. Happy wife, happy life, kan gitu. Sehingga betapa menyenangkannya jadi ibu, nyenengin diri aja bisa membuat orang lain senang gitu. Itulah mengapa ketika Maryam ya binti Imran mengalami perasaan tidak nyaman saat hamil, terutama karena gunjingan dari orang-orang yang menganggap dirinya adalah seorang wanita yang dianggap pezina karena kok tidak ada suami saat hamil, maka Allah memberikan sebuah perintah kepada Maryam dalam hal yang terkait dengan kebutuhan dirinya. Perintah ini statusnya dalam rangka menjalankan perannya untuk melahirkan seorang bayi yang kelak bayi ini akan menjadi manusia yang hebat. Apa perintah Allah kepada Maryam? Bukan disuruh sholatlah gitu. Perintah Allah itu sangat unik. Dalam surat Maryam ayat 26 kata Allah, fakuli washrobi wa qori aina. Maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah kamu. Bayangkan. Ternyata ketika Allah menyuruh Maryam makan, menyuruh Maryam minum, Maryam bersenang-senang, itu dalam rangka peran Maryam sebagai seorang ibu. Karena kalau Maryam dalam hal ini dia nggak mau makan, nggak mau minum, dia nggak mau happy, mempengaruhi nanti anak-anaknya. Sehingga anak-anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang stres, ibu yang nggak mau makan, ibu yang banyak pikiran, maka mempengaruhi kondisinya. Satu, kondisi otak si anak. Riset menyebutkan anak-anak yang lahir dari rahim ibu yang stres, depresi, maka akan membuat ya kualitas otaknya tidak sempurna. Sehingga ada riset menyebutkan kenapa ada bayi hidrosefalus. Umumnya berasal dari seorang ibu yang dia dalam hal ini banyak nangis ya, terutama karena pernikahan yang tidak diinginkan. Yang kedua, seorang wanita yang dalam kondisi ya melahirkan atau hamil ya, dia dalam kondisi stres, tidak nyaman, maka dia dalam hal ini ya akan menimbulkan masalah, yaitu anak-anak yang tidak stabil emosinya di saat dewasa. Kita temukanlah anak-anak yang di saat dewasa itu sensitif, emosional, ya, kalau istilah orang tuh juniper ya, julid, nyinyir, baper gitu. Kenapa demikian? Salah satunya ternyata bermula dari ibu yang tidak ini apa tidak tidak bisa menggembirakan hatinya. Disinilah mengapa ladang pahala bagi seorang istri yaitu bahkan menyenangkan dirinya aja berpahala, menyenangkan dirinya berpahala karena mempengaruhi suasana batin. Jadi niatkan, ya Allah aku nyenangin diriku
Karena dalam rangka untuk menyenangkan orang-orang sekitarku khususnya anak-anak. Karena kalau aku sendiri stres, aku sendiri emosi, aku sendiri marah, aku sendiri tertekan, anak-anak pasti nggak nyaman. Maka ini akan menghambat pengasuhan. Karena itu ya Allah berikanlah aku ketenangan batin kan gitu ya. Berikanlah aku kesenangan ya sehingga kalau aku senang akan mempengaruhi pengasuhan. Masya Allah. Ternyata pahala seorang wanita itu didapat dari ketika dia bersenang-senang saja dapat pahala. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu lupakan. Jadi jangan merasa bersalah kalau ibu punya hak bersenang-senang, yaitu ibu punya hak juga. Ya, jadi jangan sengaja ya. Kadang-kadang karena dengar omongan orang ya lupa. Karena kita ngerasa badan aku udah gendut banget, nggak ada ngaruh. Yang penting happy gitu ya. Gara-gara badan gendut dan sebagainya, tiba-tiba ibu nggak mau makan. Akhirnya nggak mau makan, lapar. Gara-gara lapar emosian gitu ya. Sebagian besar emosi itu gara-gara kelaparan gitu ya. Anak ngomong sedikit, jangan ngomong mama, wah lagi lapar nih gitu. Lah kalau mama lapar makan, nggak mau makan. Soalnya mau makan nanti gendut lagi. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya menyiksa diri sendiri. Ya kenapa? Karena sejatinya ya kita hanya dengar omongan orang ya. Padahal kalau kita pede, menerima diri, merasa nyaman, itu bisa jadi pahala gitu ya. Ya, sampai jadi pahala gitu ya. Makanya kadang-kadang saya bilang, ibu-ibu yang merasa gemuk kok saya takut. Justru itu tanda ibu-ibu telah berperan ya dalam keluarga. Saking ibu ngurus keluarga, ibu lupa ngurus badan sendiri kan gitu ya. Jadi itu menunjukkan pahala yang luar biasa gitu. Karena itulah kita melihat ini sebagai sebuah ladang pahala yang berada dalam rumah. Kemudian apalagi ladang pahala dalam rumah? Ya, selain peran-peran domestik yang dimiliki oleh seorang ibu, ternyata ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dalam rumah pun bisa menjadi pintu-pintu surga yang sejatinya bisa mengajak seorang ibu ya untuk masuk ke dalam surga. Ya, yaitu kalau kita niat masuk ke dalam surga sebagai cita-cita kita, maka ada hadis yang menjelaskan nggak usah jauh-jauh melakukan amal, sejatinya ada 4 amalan yang bisa kita praktekkan. Yaitu amalan yang terkait dengan 4 pintu yang membuat kita masuk dalam surga. Apa amalan itu? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syaraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita ya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dalam keadaan suci maksudnya. Kemudian menjaga kemaluannya kecuali sama suaminya tentu saja. Dan yang keempat adalah taat sama suaminya. Katakanlah kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Masya Allah. Inilah salah satu yang diberikan kabar gembira kepada wanita. Hanya 4 amalan dan ini dilakukan di rumah, wanita dapat kafling surga dengan cara yang mudah. Bayangkan, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini gambaran sambutan kepada wanita dan kalimat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Bayangkan kalau kita disuruh masuk ke sebuah rumah, disuruh dari satu pintu, itu tandanya kita masih jadi tamu. Silakan Ustadz, ini pintu masuknya Ustadz. Ketika saya dari belakang, Ustadz ini milik tuan rumah ya, jangan dari belakang, maling namanya. Apalagi dari jendela, pasti diusir. Tapi kalau kita pemilik rumah, maka kita boleh masuk dari mana aja. Bahkan dari jendela pun orang nggak protes. Ngapain sih itu masuk dari jendela? Kenapa? Rumah-rumah gue, suka-suka gue. Mau masuk dari jendela, mau dari cerobong asap, mau dari dapur, sih suka-suka gue. Seolah-olah inilah yang Allah ingin kasih tahu. Bagi siapapun yang melakukan 4 amalan ini, diserahkanlah baginya kafling surga. Kalau udah dapat kafling surga, udah jelas tempat kita pasti jadi orang yang istimewa. Kita bukan lagi tamu, jadi kafling ya. Orang lain kalau masuk ke tempat kita tuh izin kasarnya. Kita sudah punya ya, kalau kita berlomba-lomba punya kafling di tempat strategis ya, begitu ada buka ya sebuah perumahan misalnya yang strategis di katakanlah Pondok Indah, kita punya uang banyak langsung kita beli. Kalau ini kafling yang terbaik di surga.
pastinya ini kafling yang terbaik. Dan Allah berikan kepada wanita tanpa harus keluar jauh-jauh. Waduh, gimana Ustadz? Saya pengen supaya bisa dapat kafling surga itu. Apakah saya harus keluar rumah dengan berjihad, berjibaku? Saya harus demo? Enggak ternyata. Apakah saya harus misalnya ya jalan kaki? Apakah saya harus banyak iktikaf di masjid supaya dapat itu? Apakah saya harus umroh, harus berhaji? Enggak. Sebagian wanita itu kadang pengen masuk surga, udah disediain cara yang mudah, malah pengen cara yang sulit. Kalau ditanya ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Pengen Ustadz. Lah kalau udah pengen, ikuti petunjuknya, jangan maksain diri. Kenapa maksain diri? Karena kadang-kadang kita ini pengen masuk surga sesuai dengan cara kita, bukan cara Allah. Maksud cara kita apa? Kita itu ya merasa bahwa yang kita lakukan ini itu dalam rangka untuk masuk surga, tapi bisa jadi itu tidak disukai oleh Allah. Karena ingat rumus dalam ibadah itu bukan hanya ikhlas, tapi sesuai dengan petunjuk Rasul. Ittiba'ur Rasul. Ibadah kalaupun ikhlas, yang kita lihat ibadah kalau ikhlas tapi tidak sesuai petunjuk Rasul, statusnya bid'ah kan gitu. Wah, saya pengen supaya sholat saya ya berkualitas. Sudahlah, saya sholat subuh, masa iya saya kan atlet fitness. Yang lain boleh 2 rakaat, tapi saya harus 5 rakaat kan gitu ya. Ya, kenapa 5 rakaat? Maaf, supaya ngejar pahala. Ya itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena dengan cara lain dia nggak ngikutin petunjuk Rasul. Karena sholat itu ya dan ibadah lainnya kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Berdemikianlah kita juga dalam memperlakukan diri. Kalau pengen masuk surga, ternyata Rasul cukup memberi kabar. Dan 4 amalan ini ternyata sejatinya bisa lakukan di rumah. Apa itu? Idza sholatil mar'atu khumsah. Jika wanita sholat 5 waktu. Maka kalau kita simpulkan, ibu-ibu kalau di rumah, maka jadikanlah sholat itu sebagai agenda wajib. Daily rundown-nya adalah sholat. Jadi ibadah itu sholat agenda wajib. Semua agenda itu nungguin sholat. Jadi hidup kita itu di rumah itu nungguin kapan waktu sholat. Selagi nunggu boleh tuh sambil nonton TV, sambil menemenin anak, sambil bercanda. Dan bercandanya kita di rumah jangan dianggap sia-sia. Ternyata ada hadis juga. Ya, ini baru saya belum bahas yang 4 amalan tadi. Bahkan sesuatu yang terkait dengan menyenangkan keluarga dalam rangka menimbulkan tawa itu bisa jadi pahala. Dari mana dalilnya? Hadis riwayat An-Nasa'i. Di mana Rasulullah mengingatkan kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecuali. Ternyata ada pengecualiannya, sesuatu yang tidak ada zikir tapi menjadi berpahala. Ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rojul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Ternyata di rumah bercanda aja berpahala. Ibu yang ngajak bercanda anak, ibu ngajak bercanda suami itu berpahala. Kenapa? Karena canda tawa itu sesuatu yang membuat rumah menjadi menyenangkan. Canda tawa itu membuat rumah menjadi suasana segar. Rumah itu kembali kepada fungsi aslinya. Apa sih fungsi asli rumah? Sebagai al-ma'wa atau al-maskan. Tempat bernaung, tempat untuk mendapatkan kesakinaan. Disinilah kita akan mengenal terminologi baiti jannati, rumahku surgaku. Dari mana kita tahu rumah itu rumah surga? Rumah surga itu nggak usah jauh-jauh. Rumah surga itu nggak usah kita ribet mikirinnya. Ternyata kalau pengen tahu itu rumah surga, lihatlah kebiasaan penduduk surga di hari kiamat. Di sana Allah sudah sebutkan dalam surat Abasa. Kata Allah dalam surat Abasa 38-39, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran gambaran penduduk surga itu wajahnya happy, ketawa, bergembira ria. Maka kalau kita simpulkan ini sebagai wajah penduduk surga akhirat, maka
maka pastikan di rumah kita wajah penghuninya itu seperti penghuni surga, yaitu wajah mereka happy, ketawa, bergembira ria. Kalau di dalam rumah tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi senyuman, maka rumah yang sejatinya baiti jannati malah berubah jadi baiti nari. Rumahku neraka waliyazubillah. Kenapa ada rumah neraka? Karena alih-alih cirinya banyak ketawa, yang ada banyak teriak. Yaitu dengan seperti gambarkan surat Al-Fatir ayat 37. Ya hum yastarihuna fiha. Mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Maka siapa yang lebih banyak teriak dalam rumah, ini mohon maaf, ini penduduk neraka lagi mampir gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat suasana neraka karena suka teriak-teriak. Justru ketika kita mampu membuat senyum dan tawa, ini gambaran penduduk surga. Jadi di dalam rumah yang kita bisa buat senyum tawa, itu justru ada pahala. Makanya para sahabat mempraktekkan kalau sudah di rumah, mereka jadi pribadi yang menyenangkan. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya ibu. Seorang bapak kalau pulang di rumah bisa dapat pahala ketika di rumah. Menjadi laki-laki terbaik di rumah. Laki-laki terbaik itu ternyata disebutkan cirinya yang mampu membuat keluarganya senyum bahagia dan ketawa. Ini tadi sudah disebutkan dalilnya. Ya, salah satunya membuat istri bahagia, anak bahagia. Itu yang menjadi salah satu gambaran. Makanya para sahabat seperti ceritakan oleh Sabit bin Ubaid ketika berkisah tentang salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, apa kata beliau dalam kitab Adabul Mufrad? Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah, lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak, lebih menyenangkan saat berada di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini contoh sahabat yang memperlakukan keluarga itu sebagai ladang pahala. Apa maksudnya? Kalau di rumah dia menunjukkan kegagahan berwibawa, tapi kalau di rumah dia justru menjadi seorang bapak yang kocak, lucu, menyenangkan. Ya, kalau kita kebalik, ya khususnya kalau ada bapak-bapak menyimak, kalau di luar rumah menjadi sosok yang kocak saat ngumpul sama teman, wah ketawa ngakak, tapi kalau di rumah justru bapak yang nyebelin. Belum apa-apa udah bentak, sholat. Kamu susah banget, udah kerjaan belum? Berkali-hari udah dibilangin kamu. Ini justru tidak, kita menghapuskan gambaran suasana surga. Anak tidak bisa senyum dan tawa, jangan dianggap sepele. Karena senyum dan tawa bagi sebagian anak udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi di dalam rumah, dia cari sendiri itu kemana? Yang ke mall, ke tempat nongkrong, kafe, tempat pos ronda katakanlah yang terdekat. Bahkan yang paling dekat itu adalah gadgetnya. Maka mereka mengurung diri dalam kamar dalam rangka untuk mencari apa yang selama ini nggak diberikan orang tuanya, namanya senyum dan tawa. Nah kembali, ternyata di dalam rumah kita bisa mendapatkan ladang pahala dekat lewat amalan yang ternyata nggak usah ribet, namanya membuat keluarga senyum dan tawa. Itu pahala yang bisa kita lakukan. Nah kembali ke 4 amalan wanita, sambil menunggu sholat kita bisa bikin keluarga senyum. Nah sholatnya wanita di rumah itu adalah sholat yang menjaga rumah itu untuk merasakan ketenangan. Ya, sholatnya wanita itulah mengontrol dirinya juga dari hal-hal yang membuat suasana rumah itu ya menjadi suasana yang kacau. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, ya Ustadz kenapa ya saya itu gampang emosi di rumah. Padahal saya tahu kalau udah di rumah saya harus bikin suasana nyaman. Tapi kenapa emosi? Salah satu penyebab kita emosi adalah jebolnya benteng kesabaran kita. Jadi kesabaran itu punya perisai, tapi perisai ini karena tipis jebol. Penyebab bentengnya jebol atau perisai ini jebol karena ada satu amalan yang bisa jadi sepele kita lakukan tapi berdampak kepada kesabaran kita. Apa amalan tersebut? Yaitu sholat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mengapa dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Masya Allah. Kualitas kesabaran tergantung kualitas sholat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mohon maaf ya,
Kalau sholatnya karena mungkin capek, lelah, masih buru-buru model kayak gini, Allah Akbar, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, Allahumma gitu. Ada yang masih kayak gini, maka pasti sabarnya kualitasnya tipis. Yang sholatnya masih nggak tumakninah, pasti nggak bisa tumakninah sama anak. Maka saat kita di rumah, sholat itu salah satunya juga membentuk ya fitness center kita untuk melatih otot kesabaran kita. Jadi kala sholat itu sebagai fitness center kita untuk melatih otot kesabaran kita. Jadi dari sholat itu saja berdampak dengan kualitas emosi yang bisa kita kontrol selagi di rumah. Itu sholat. Yang kedua puasa. Bisa kita lakukan di rumah, bisa banget. Bahkan rumah itu tempat yang sejatinya membuat kita terpaksa puasa. Maksudnya apa? Ketika kita tahu hari ini duit nggak ada atau cuma ada air putih di kulkas, itulah momen untuk menambah yang namanya amalan baru, namanya puasa di rumah. Karena Rasulullah kadang ya menjadikan ibadahnya itu tergantung kondisi rumahnya. Pernah suatu pagi buka tudung saji nggak ada lauk, maka Rasulullah niatin hari ini puasa. Masya Allah. Ternyata di rumah saja bisa mendapatkan pahala lewat ibadah yang namanya ya puasa yang kita lakukan, baik yang puasanya karena niat dari malam atau yang baru niat di pagi hari karena ngelihat tudung saji. Hukumnya gimana Ustadz? Hukumnya boleh. Ya maksudnya niatnya sah maksudnya. Niatnya sah yaitu ketika menyadari buka ya, karena dari subuh belum batal, begitu mau sarapan, ya nggak ada lagi, aduh ya udahlah puasa, itu boleh ya, niatnya sah ya. Jadi betapa kondisi rumah aja membuat kita bisa dapat pahala dari puasa seperti itu. Yang ketiga, wanita menjaga kemaluannya. Inilah salah satu yang Allah perintahkan kepada wanita untuk berada di rumah, yaitu supaya dia tidak jelalatan ya. Dalam hal ini ya kalau di luar ya banyak pengaruh yang membuat dirinya ya untuk bisa mengaktifasi ya syahwat dalam diri dia. Ketika berada di rumah dengan kesibukannya, dia bisa mendapatkan pahala lewat menjaga kemaluannya, termasuk bahkan ketika dia menyalurkan syahwatnya kepada suaminya. Ingat, melayani suami dalam hal ini dengan syahwat itu bagian dari sedekah terbaik. Seorang wanita yang mampu buat suaminya ya tertunduk matanya karena hanya dia sudah puas syahwatnya kepada istrinya, itu adalah sebaik-baiknya pahala. Dan ini salah satu yang dihubungkan dengan keempat, wanita itu pintu surganya adalah taat kepada suaminya. Ternyata pintu surga yang paling besar yang bisa kita lihat itu nggak usah jauh-jauh, di rumah dengan menjaga anak dengan karena niat taat sama suami, itu juga bagian dari pintu surganya seorang wanita. Masya Allah. Maka kenapa kita harus mencari surga yang lain kalau surga itu ada di rumah? Dengan cara kita menghibur diri, menyenangkan anak, menyenangkan pasangan, itu pahala. Menyenangkan pasangan dengan berhias. Siapa yang nggak senang berhias? Ibu-ibu senang berhias. Masalahnya adalah sering di rumah nggak berhias. Betapa banyak ibu lupa laki-laki itu makhluk visual. Dia harus dimanjakan dengan visual. Tapi banyak ibu giliran mau kondangan berhias. Giliran di rumah suaminya pulang pakai daster bolong 3. Ya kadang pakai minyak kayu putih ya. Yang kadang ada bau aroma-aroma nggak sedap. Nah itu kenapa ini dilakukan? Ibu lupa kalau sama suami berhias. Harusnya membuat suami nyaman. Sehingga suami itu tertunduk pandangannya ke barang lain karena dipuaskan visualnya oleh ibu. Itulah kenapa wanita kalau di rumah, khususnya apalagi di kamar suaminya, ya kalau di luar rumah boleh tampil ke Arab-Araban, di rumah itu ke barat-baratan. Silakan, karena memuaskan syahwat suami itu pahala. Itu lakukan oleh Ummu Sulaim. Bagaimana dia menservis suaminya, khusus untuk membuat suaminya itu bisa diberikan kabar gembira, kabar tentang kematian anaknya, dan itulah yang diberkahi oleh Allah dan sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Jadi bagaimana seorang istri ada dalam ketaatan pada suami. Di sini juga bagaimana nggak usah merasa khawatir kalau merasa dalam hal ini suami sedikit beda pendapatnya sama kita mengalahkan ego kita untuk ikut sama suami sesuatu yang tidak bertentangan syariat, nilainya pahala. Semua itu pahala, ya. Bahkan yang paling gampang itu adalah membuat suami ridho, masya Allah. Buat suami ridho ya pahala, karena
kondisi seorang wanita itu kan tergantung ridhonya suami. Kata Rasulullah, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu di hadapan suamimu, posisimu di hadapan suamimu menentukan surga dan nerakamu. Jadi seorang wanita itu posisi di hadapan suami menentukan surga dan neraka. Masya Allah ya. Kayaknya pastiin tuh, seperti wanita-wanita Ansor tuh, salah satu amalan sebelum tidur, lagi-lagi nih ladang pahala, dia mengambil tangan suaminya, ditaruh di bagian kepalanya sampai bilang, aku nggak bisa tidur sebelum kamu ridho sama aku. Bisa nggak ibu kayak gitu? Mas, hari ini kamu bahagia nggak sama aku? Kalau kamu nggak bahagia sama aku, maafin ya. Aku ingin kamu ridho, Masya Allah. Wanita yang mendapatkan ridho suaminya, sudah jelas tempatnya di akhir, yaitu masuk surga. Makanya wanita yang ketika dia dalam hidupnya, misalnya dia wafat duluan, ya tentu ibu-ibu kalau dibilang begini pasti nggak mau ya. Ibu mau suami dulu atau ibu dulu? Pasti suami dulu lah Ustadz gitu ya. Tapi katakanlah misalnya ibu duluan gitu ya, wafat duluan, dan saat wafat duluan suami menangisi kepergian ibu sungguh-sungguh dari hatinya terdalam karena kehilangan, karena kebaikan ibu ya. Ya Allah gitu misalnya. Walaupun besoknya nikah lagi kan gitu ya. Yang namanya juga laki ya. Walaupun besok nikah lagi, tapi sejatinya ibu sudah mendapatkan tempat terbaik di surga. Ya, sebaliknya seorang ibu yang ketika dia wafat dalam hal ini, suami justru yes gitu ya. Akhirnya aduh gue tunggu-tunggu ya. Heran ya 3 kali stroke masih aja hidup. Nah, kalau ada wanita mengalami ini sampai membuat suaminya kesal, maka sulit baginya mendapatkan keutamaan surga. Itulah mengapa dalam hal ini wanita harus pandai melihat skala prioritas. Setiap ibadah itu harus lihat mana yang utama. Kayak di rumah itu mana yang utama. Ya misalnya kalau ditanya ibu di rumah apa ibu bekerja, lebih utama di rumah. Walaupun tanpa menyepelekan bahwa ibu bekerja seolah-olah itu nggak baik, bukan. Ya ini jangan GR kalau jangan merasa rendah diri. Yang lain bisa berkarir gitu. Ya karena ya Bu, kalau ibu di rumah ibu sudah menjalankan dari perintah Allah. Yaitu di rumah saja, nggak ngapain itu niatnya, "Ya Allah, aku di rumah aja semata-mata karena taat padamu," itu jadi pahala. Tadi sudah kita sampaikan di awal, ya. Jadi niatnya seperti itu. Karena ini ibadah itu tergantung dari niatnya, karena Allah menginginkan seperti itu. Jadi kalau ngelihat skala prioritas, kita nanti belajar, ya mana yang lebih utama. Misalnya, ya ketika suami meminta kita di rumah aja melayaninya, sementara kita mau kumpul di luar, ternyata melayani suami itu jadi ladang pahala buat kita. Ya karena itu pelajari prioritas. Prioritas untuk kita misalnya ya untuk melihat betapa banyak hal yang bisa kita lakukan rumah. Apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini khidmat seorang wanita khususnya ibu-ibu ya membuat suasana rumah menyenangkan itu adalah sebaik-baiknya pahala di zaman sekarang. Kenapa saya katakan sebaik-baiknya pahala? Karena zaman sekarang orang ingin sekali selalu diminta di rumah aja. Kan ada tagline-nya di rumah aja, stay at home. Karena ini berkaitan dengan memutus mata rantai. Maka ketika ibu membantu supaya anak atau suami betah di rumah aja karena pelayanan, karena kondisi suasana dibangun, maka ini bagian dari amal terbaik. Karena kata Dr. Skodowi, amal terbaik itu adalah sesuai dengan kondisinya. Di masa pandemi ini amal terbaiknya adalah stay at home, jangan sering-sering keluar. Karena amalnya dua, dalam rangka untuk memutus mata rantai ya virus, dan ini kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamul jalbil masolih, mencegah kerusakan lebih utama daripada ngambil kebaikan. Yang kedua adalah dengan kita di rumah aja kita sejatinya taat sama pemimpin atau ulil amri, dan itu bagian dari pahala juga, yaitu taat dalam rangka mengikuti ya aturan oleh pemerintah, dan itu disebut para ulama sebagai bagian dari kebaikan. Nah, ketika seorang wanita mampu membuat anggota keluarganya betah di rumah, ya dengan segala hal yang dilakukannya, itulah sebaik-baiknya pahala. Ya membuat betah itu banyak. Ibu mulai membuat masakan yang menyenangkan sehingga nggak perlu keluar. Ibu membuat misalnya permainan. Ya di rumah kita bikin senyum dan tawa. Kemudian ada jadwal, bahkan di rumah kita bisa menjadikan perannya tambah lagi jadi madrasah.
Ya, di mana kita mengajarkan anak ilmu-ilmu yang sederhana, apalagi kau punya anak masih balita. Salah satu pahala yang mengalir dari seorang ibu, meskipun ibu bukan seorang hafizoh, tapi mengajarkan huruf hijaiyah. Ayo ikutin bunda ya. A, ba, ta, abatasa. Anak sampai hafal, maka sepanjang hidup anak itu kelak dia jadi hafiz atau hafizoh, meskipun ibunya ternyata nggak hafal Quran, ibu mendapatkan pahala yang berterus. Kenapa? Karena ada dalil mengatakan mandala ala khairin falau mithlu ajrun fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang tersebut. Seorang ibu yang mengenalkan huruf hijaiyah pasti dibaca sampai seumur hidup. Mau nggak mau ketika anak baca Al-Fatihah, dia akan baca itu. Misalnya atau yang kedua, ibu mengenalkan pertama kali bacaan Al-Fatihah aja. Yuk ikutin bunda ya, ikutin Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu doang ya ibu ajarkan ke anak. Saya Yona, maka tanpa sadar ibu sudah berinvestasi masa depan anak. Anak sholat pasti menyebut Al-Fatihah. Dari mana? Allah akan mencatat upline pertama yang mengajarkan Al-Fatihah siapa? Ibunya. Makanya Masya Allah, ngajarin anak TK itu pahalanya luar biasa. Dengan huruf hijaiyahnya, dengan dia pertama kali baca Al-Fatihah, seumur-umur dia akan pasti baca Al-Fatihah. Sepanjang walaupun dia kelak jadi ulama yang lebih pintar dari ibunya, mau nggak mau dia akan baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya itu dari mana dasarnya? Dari ibunya. Masya Allah. Maka dari sini kita melihat peluang amal soleh itu adalah ketika anak belajar hal-hal yang sangat mendasar di rumah justru dari ibunya. Jangan sepelekan mengajar anak untuk sekedar membaca huruf. Huruf-huruf baik huruf hijaiyah maupun huruf-huruf Latin. Karena ketika nanti dia mulai belajar membaca, dia mengenal ilmu, tulisan-tulisan, kalau dihitung dari mana dia bisa tulisan ini menyebar ke masyarakat, ya mengajarkan menulis, mengenalkan huruf adalah mamaku, terutama di masa pandemi. Jadi ibu-ibu jangan merasa gundah gulana karena ngerasa seolah-olah nggak ada manfaatnya. Kalau niatnya adalah investasi kebaikan, di mana investasi kebaikan adalah mengajarkan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar yang kelak akan dipakai oleh anak di saat nanti dewasa, maka sejatinya ibu sudah mengumpulkan banyak-banyak pahala. Itulah mengapa kadang ibu-ibu yang hebat itu bukan titelnya adalah doktor, profesor, bukan. Ada yang bahkan nggak lulus kuliah. Ada bahkan yang nggak lulus sekolah bahkan. Tapi sejarah mencatat dia menjadi ibu yang hebat. Kenapa? Karena ternyata selagi di rumah dia mengambil peran memberikan kenyamanan kepada anggota keluarga seperti yang tadi kami ulas, tapi juga menyicil, mengajarkan hal-hal yang sangat mendasar. Pertama kali anak bisa baca dari siapa? Dari ibunya. Pertama kali anak bisa berhitung siapa? Dari ibunya. Pertama kali anak bisa ya menulis ya pada ibunya, bahkan pertama kali anak bisa baca Quran dari mana? Dari ibunya. Maka dosen-dosen yang mengajarkan anak kita nanti dengan statusnya kelak menjadi seorang profesor, doktor akan kalah, nggak memiliki nilai karena ibulah yang pertama kali dihitung sebagai pelopor. Maka peluang amal di rumah itu banyak yang bisa dilakukan karena Islam sejatinya memberikan ya salah satunya ya ketika wanita di rumah saja itu salah satu bagian dari perintah Allah dan kalau kita mencari surga sebagai yang kita incar dalam hidup ini maka janganlah kita justru menggerutu dalam rumah. Yang aduh apa sih di rumah justru kita nikmati ya Allah. Karena aku mencari surgamu maka aku berharap apa yang kulakukan ini dalam rangka untuk mencari ridhamu. Itu yang kita lakukan, mencari surga. Bahkan di saat lelahnya kita. Tapi kadang-kadang bisikan-bisikan untuk keluar kan ada Ustadz. Karena jenuh, silakan. Ibu boleh mencari suasana keluar. Tapi base camp yang ibu jaga yaitu rumah yang menyenangkan tetaplah jadi prioritas ibu. Ibu keluar sejenak untuk menghirup udara supaya itu didampingan suami. Tapi begitu di rumah, ibu kembali membuat suasana yang nyaman menyenangkan.
dengan senyuman yang disiapkan kepada setiap anggota, dengan kata-kata lembut, bahkan pelayanan anak-anak yang selalu mengenang masakan ibu saat dewasa, anak-anak yang selalu merindukan pijitan seorang ibu termasuk suami. Bagaimana seorang Khadijah itu bahkan disiapkan istana khusus. Yang dalam sebuah hadis sebutkan ada rumah khusus untuk Khadijah yang tidak bising, yang tidak memberikan yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Para ulama menyimpulkan kenapa seorang Khadijah sampai dia punya istana khusus dibandingkan yang lainnya, sampai dikabarkan langsung Jibril kepada Rasulullah dan minta dikabarkan kepada Khadijah. Kata para ulama karena Khadijah mampu membuat rumah di dalamnya tidak bising, tidak gaduh. Karena Khadijah mampu membuat rumah di dalamnya, yaitu ketika Rasulullah pulang tidak gaduh, tidak bising, maka Allah balas. Salah satu balasannya apa? Khadijah mendapatkan yang semisal yang lebih bagus lagi, yaitu dapat istana yang tidak gaduh, tidak bising. Ibu kalau pengen dapat istana yang menyenangkan di rumah, mulailah dari membuat rumah yang menyenangkan. Kalau ibu ingin punya dapat istana yang menyenangkan saat nanti surga, maka buatlah dengan sesuatu yang menyenangkan di rumah. Jadi rumah itu labnya seorang wanita untuk mendapatkan pahala yang besar saat di surga nanti. Labnya itu adalah bikin rumah menyenangkan, maka di akhirat dapat surga menyenangkan. Bikin di rumah tidak gaduh, nanti di akhirat dapat surga yang istana yang tidak gaduh. Bikin di rumah dengan warna-warni kegembiraan, nanti di akhirat ibu dapat surga dengan penuh kegembiraan. Seperti itulah gambaran bahwa labnya seorang wanita melakukan upaya untuk mendapatkan surganya tergantung dari rumahnya. Jadi inilah kesimpulan para ulama. Bagaimana engkau memperlakukan rumahmu, demikianlah engkau akan mendapatkan perlakuan di akhirat. Kalau engkau mendapatkan perlakuan di rumah dengan buat rumah menyenangkan, buat betah, engkau akan mendapatkan untukmu seperti itu. Sebagaimana Khadijah, karena memperlakukan Rasul dengan lembut, tidak gaduh, tidak bising, Rasul pulang langsung inisiatif menyelimuti, terutama saat Rasul gelisah, maka demikian juga yang Khadijah terima. Bahkan lebih bagus lagi. Jadi rumah itu ya adalah labnya ibu. Miniatur surganya ibu nanti di akhirat dilihat dari miniatur cara ibu mengelola rumah. Bukan luasnya yang kita pikirkan, kenyamanan yang menjadi dasar itu yang membuat ibu akan mendapatkan balasan dari surga. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi dan manfaat buat para ibu supaya saat di rumah maksimalin betul supaya bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi anggota keluarga. Udah itu saja yang saya sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di unmute Mbak Lus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini tadi agak terlambat karena agak susah dipencetnya, unmute-nya. Iya. Ini Ustadz sambil ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan silakan bisa melalui kolom chat atau kalau tidak bisa bertanya langsung. Baik Ustadz ini sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang ada, saya ingin bertanya. Gimana? Iya. Halo? Baik Ustadz. Ya. Di sini tadi dikatakan Ustadz bahwa canda tawa dengan keluarga itu bisa dijadikan untuk ladang pahala juga di keluarga kita. Yang ingin saya tanyakan itu canda tawanya tuh batasannya seperti apa ya Ustadz? Kalau misalkan kita nguruin anak kita gitu, terus misalkan dia habis kentut terus kita canda-candain gitu, kok kamu buang anginnya seperti ini gitu-gitu, itu kan Iya. Apakah itu termasuk canda tawa yang baik itu Iya. Ustadz? Kami mohon Iya. penjelasannya, terima kasih. Baik, adab dan bercanda banyak. Salah satunya adalah canda tidak boleh berdusta. Canda tidak boleh berdusta. Maka Rasulullah kalau bercanda itu jujur. Misalnya ketika menyebut Anas dengan wahai pemilik 2 kuping gitu ya.
Rasulullah nyebut Anas, pemilik 2 kuping. Anas dengernya, ya emang aku punya 2 kuping lah gitu. Tapi kalimat Rasul ini dianggap sesuatu yang menyenangkan dan Rasul nggak dusta. Kan memang orang punya 2 kuping. Rasulullah mengatakan canda seperti itu. Atau misalnya Rasulullah menyebut ya nenek-nenek nggak ada di surga. Ya itu kan canda tanya Rasul. Walaupun disalahpahami ada nenek yang bilang, "Kalau gitu saya nggak masuk neraka dong." Bukan, karena setiap wanita akan kembali dalam bentuk yang terbaik, yaitu nggak jadi nenek-nenek, muda lagi. Itu canda tawanya Rasul. Maka canda itu harus yang seperti yang kedua, canda tawa nggak boleh body shaming, yang membuat akhirnya ya, orang merasa tersakiti. Rasulullah itu pernah menegur Aisyah yang memberi ya isyarat merendahkan Sofiyah Rasulullah dengan kalimat gini, artinya pendek, pendek, qasir, qasir gitu. Pendek nih orang itu. Nah itu yang Rasulullah tegur sampai Rasul mengatakan itu benih jahiliyah sampai ada hadis mengatakan setanmu lagi datang ya, sampai dibilang setannya lagi datang. Karena itu adalah canda tawa yang tidak. Yang berikutnya adalah canda tawa yang tidak sampai teriak. Kalau sampai anak teriak, itu tandanya canda tawanya tidak nyaman. Karena teriakan tadi gambarannya adalah seperti yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 37 tadi. Hum yastarihuna fiha. Mereka penduduk neraka itu suka berteriak-teriak dalamnya. Jadi teriak ini bukan sekadar dalam pengertian sekedar karena ketertekan, teriakan kegembiraan itu juga tidak dibenarkan dalam Islam karena penduduk surga itu ya diajarkan berkata-kata yang lembut ya. Kemudian bercanda apalagi? Bercanda yang tidak menzolimi. Misalnya Rasulullah pernah melarang seseorang bercanda dengan menakut-nakuti, kaget duar nggak boleh. Atau misalnya membawa pisau atau ya mengancam atau senjata itu juga dilarang. Jadi canda tawa itu yang dibolehkan adalah hal-hal yang kalau bisa obrolan-obrolan receh gitu ya. Canda tawa tebak-tebakan gitu ya sama anak gitu ya atau obrolan-obrolan ringan tentang cerita-cerita masa lalu, cerita waktu dulu Umi abinya waktu awal mula nikah, hal-hal yang lucu ya. Bahkan kalau saya sendiri sering praktekin tuh tebak-tebakan ya sama anak gitu ya. Hal seperti itu juga melakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan melalui chat Ustadz. Ya. Baik, saya bacakan ya Ustadz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon bertanya, kalau ibu-ibu ingin melakukan amalan-amalan yang ringan dan dengan pahala yang berlimpah, berarti kita lakukan di rumah ya Pak Ustadz. Bagaimana dengan amalan-amalan sosial yang harus keluar rumah atau saat normal dan tidak pandemi? Itu pahalanya lebih banyak yang di rumah atau yang sosial di luar rumah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya. Syukur Ustadz. Ya, kalau pahala di luar sosial, di luar itu dilakukan setelah kita beres urusan rumah, silakan. Ini masalah prioritas. Fikih aulawiyatnya adalah prioritaskanlah orang terdekat. Ya, karena Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Di sini kita diajarkan sebelum kita melakukan aktivitas sosial, maka jangan sampai kita bisa berbuat baik sama tetangga, kita bisa senyum sama orang, sama teman, tapi sama keluarga sendiri, sama anak enggak. Ini memberi pengaruh bahwa orang terdekat kok enggak dapat. Padahal prioritasnya justru dari orang terdekat. Jadi kalau kita simpulkan, amalan sosial itu memang boleh, tapi harusnya amalan itu bertahap. Dari keluarga dulu. Tapi kalau sekiranya amalan sosial nggak dilakukan gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Kalau di rumah itu kita dalam hal ini yang harus Ibu perhatikan adalah kalau kita tidak melakukan amalan sosial di luar tapi kita fokus di dalam rumah saja, itu kita selamat dari hisab karena kita tanggung jawab di dalam rumah. Karena wanita itu kata Rasulullah dia itu penanggung jawab di dalam rumah suaminya. Kalau urusan di luar itu tanggung jawab laki-laki dan tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau dia misalnya dia melakukan amalan di luar, ya amalan sosial tapi di rumahnya jebol ya dengan kata lain anaknya ada yang berantakan,
anaknya ada yang nangis, anaknya ada yang maaf gitu karena nggak diurus, kena narkoba, dihisap itu. Suaminya maaf ada yang nggak mau pulang, bahkan ada suaminya yang maaf selingkuh, dan selingkuhnya suami tentu dosa itu. Tapi kalau penyebab selingkuhnya karena pelayanan dari istri, karena tidak melayani suami, itu yang akan dihisap. Jadi pahami juga bahwa jangan sampai prioritas yang di rumah itu kita abaikan, tapi setelah itu kalau udah beres baru berlangkah, itu yang benar. Ini rumah masih berantakan, suami masih protes karena dia nggak dilayani, anak-anak juga protes, terus kita pengen amalan sosial yang lain. Khawatirnya adalah hisapnya nanti apa yang telah hak keluargamu bagaimana? Ya, hak keluargamu bagaimana? Itu yang harus kita harus lakukan ya, bagaimana memprioritaskan tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya pertanyaannya Ustadz, ada lagi. Ya. Dari Ibu Ramadian. Assalamualaikum Ustadz. Adakah amalan kegiatan untuk khusus ibu yang sedang hamil agar anak sudah terbiasa terdidik secara Islam sejak dalam kandungan? Jazakumullah khairan Ustadz Henry. Ya. Baik, Ibu yang bertanya. Pertama, pahamilah kehamilan dalam Islam itu digelari al-busyra. Al-busyra itu artinya kabar gembira, karena kehamilan itu selalu disebut dengan kalimat kegembiraan. Seperti Allah ketika memberi kabar kehamilan istrinya Zakaria. Inna nubasyiruka bigulamin ismu Yahya. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran putramu yang diberi nama Yahya. Ya, atau dalam surah As-Saffat 102 atau 11 ketika Nabi Ibrahim diberi kabar tentang kehamilannya Hajar. Ya, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran putra yang sabar. Atau Allah juga memberi tahu kehamilan sebagai kabar gembira dalam surat An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira, busyira, dengan kelahiran seorang anak jenis kelamin wanita, maka wajah mereka merah padam saking malunya. Al-busyra, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Jadi kabar gembira inilah yang harus kita serap sebagai dasar pertama. Bahwa kehamilan itu apa amalan khususnya, happy dulu. Mempengaruhi janin. Jangan sampai anak-anak itu dia nanti berislam tapi nggak merasa gembira dari kecilnya. Ini yang kita khawatirkan. Dia berislam tetapi nggak gembira. Padahal Islam itu maknanya kebahagiaan, kegembiraan. Karena itulah pertama kali seorang ibu hamil kalau lagi hamil apa hal yang menggembirakan. Maka ketika Allah perintahkan di dalam surat Maryam 26, ibu hamil itu 3 yang dilakukannya. Fakuli washrobi wa quri'aina, maka makan dan minum serta bersenang-senang. Ini bukan semata-mata karena dimanjakannya perempuan. Wih, enak banget jadi perempuan ya, dimanjakan. Amalannya lagi hamil itu cuman makan, minum, dan bersenang-senang. Kenapa? Karena dari amalan ini ibu berkontribusi mencetak anak-anak yang happy, yang kelak menjadi anak-anak yang selamat, anak-anak yang bahagia. Itulah anak-anak yang dia dapat menerima fitrah Islam. Karena Islam itu membahagiakan. Ya. Jadi kalau ibu melakukan ini, itulah mengapa kalau ditanya apa amalan khusus ibu hamil tadi, makan aja Bu, yang minum dan bersenang-senang. Pastikan ibu dalam hal ini bersenang-senang, happy, dan punya kekuatan spiritualitas yang bagus. Itu aja. Kalau sedih, maka segera cari obatnya. Jangan nonton sesuatu yang buat kita sedih. Karena mempengaruhi kondisi janin. Nanti bayi ibu jadi bayi yang kondisi emosinya jadi terpengaruh. Kemudian di umur-umur ini saat bayi di awal kali mengalami kondisi baru terjadi kehamilan sampai usia 4 bulan, itu kan awal proses pembentukan struktur daging dan tulang ya. Tulang dan daging yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam proses inilah para ulama menganjurkan hati-hati dalam urusan makanan. Makan silakan Bu, tapi jangan mengabaikan untuk memilih makanan yang halal. Usahakan kalau bayi 0-4 bulan itu kan proses pembentukan darah, tulang dan daging. Ini struktur dasar manusia.
Kalau sejak awal kita milih makanan sembarangan, maka kita sedang menginvite setan atau mengundang setan sejak awal dari bayi itu dalam kandungan. Makanya kalau lagi hamil itu ketat dalam urusan pastiin, ini makanannya halal nggak sih? Jangan yang penting nih makan enggak. Kalau perlu maaf ya, seorang suami menyembelih sendiri ayam, hewan sembelihannya, ayam, kambing, kalau perlu dimasak sendiri, karena lebih aman buat kita, pasti halal. Ya, tapi kalau kita sembarangan lagi hamil makan sembarangan kita nggak tahu, jangan-jangan ada minyak babinya, karena ketika makan itu haram di saat anak lagi pembentukan struktur tulang dan daging, maka kita akan mengundang setan masuk karena setan hanya masuk ke dalam zat yang haram. Setan itu masuk dari situ. Disitulah setan sudah berkembang biak dalam jiwa anak. Di awal-awal tumbuh kembang, bagaimana dia bisa mengenal yang namanya Al-Quran kalau sejak awal setan sudah menutupi dalam ini kupingnya. Jadi kenapa 0-4 bulan seorang ibu ketat dalam urusan memilih makanan. Berikutnya kalau udah 4 bulan Allah sudah tiup ruhnya, maka mulailah organ yang aktif itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami mulai kan yang pertama pendengaran, penglihatan dan hati. Ya singkatnya karena ini pembahasan yang cukup panjang, pendengaran itulah yang pertama kali ibu stimulasi. Karena itu kalau dalam keadaan hamil banyak ngomong. Apa omongan kalimatut thayyibah dalam surat Ibrahim 24, itulah omongan yang memuat, mengakar dalam diri. Kalimat thayyibah itu terkait dengan hal yang terkait dengan bacaan Quran. Jadi kalau ngomong sama bayi itu umur 4 bulan jangan gosip. Ya artis terbaru ada yang cerai nak, kasihan ya jangan. Jangan justru ibu-ibu mulai dengerin TikTok. Aduh jangan. Justru ibu-ibu dari ini dengerin Quran aja. Ibu membacakan. Kalau bisa dari sisi yang membacakan siapa? Justru kalau bisa bapaknya. Karena riset terbaru mengatakan saat bayi dalam kandungan, gelombang otak itu yang paling pas menerima dari suaranya bapak. Karena suara bapak lebih rendah. Kalau suara ibu lebih tinggi. Tapi kalau bapaknya nggak mau bacain Quran, ibunya saja baca Quran atau bersolawat. Atau kalau ibunya juga dalam keadaan capek, dengerin tayangan Islami. Tontonlah TV-TV Islam yang mengajarkan tentang hal yang positif. Karena kalau tontonan ibu nanti akan diserap oleh anak karena anak sudah mulai merekam di saat dia dalam kandungan itu 5.000 kosakata baru. Makanya kalau anak pengen jadi penghafal Quran sederhana, paksakan minat ibu di saat hamil untuk khatam Quran dan menonton tayangan Quran saja selama hamil. Dan ini dilakukan oleh salah satunya oleh Ibunda Abdurrahman Faiz di Aljazair. Seorang yang hafiz umur 3 tahun. Dahsyat. Ternyata bapaknya bukan seorang ustadz, ibunya bukan ustazah. Tapi kok bisa dia hafal Quran 7 tahun? Karena ibunya mengaku saat dia dalam keadaan hamil, dia itu menghatamkan Quran dan cuma nonton tayangan Quran di TV. Atau syekh-syekh yang menghafalkan Quran. Dan bapaknya setiap pulang dari kerja itu murojaah hafalan itu ke si anak, dipegang perut si anak sambil baca surat Maryam. Itu ceritakan kafa ya mim ain sod terus dia baca sampai anaknya itu jadi udah terbiasa dari dalam perutnya dibacakan surat Maryam. Nah, menariknya kalau kita baca kisahnya, bagaimana Abdurrahman Faiz ini setelah dia umur 1,5 tahun, dia itu bisa jalan tapi belum bisa ngomong, kan aneh. Biasanya orang bayi itu 1,5 tahun udah bisa ngomong, dia enggak. Sampai 2 tahun tuh ibunya sudah cemas. Kok anak ini nggak bisa ngomong juga? Sampai ada keajaiban, begitu pertama kali ngomong dia langsung membaca surat Maryam ayat 1-10. Bayangkan omongan pertama si Abdurrahman Faiz ini adalah surat Maryam 1-10. Kenapa bisa terjadi? Karena dia dibiasain untuk dari kecilnya mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi ini bisa dibu praktekkan. Wallahualam shawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari dari Ibu Mega. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mengontrol emosi saat benar-benar tidak bisa keluar rumah karena sudah 1 bulan isoman? Qadarullah keluarga terkena positif COVID. Yang kondisinya anak umur 3 tahun cemburu dengan adiknya umur 4 bulan. Jazakumullah khairan. Ya, pertama penyebab emosi itu apakah kecemburuan itu atau memang kita yang dalam hal ini lelah. Ada penyebab. Jadi kita ini kadang menganggap stresor itu yang membuat kita tertekan itu dari luar. Nih anak lagi cemburu nih yang 3 tahun, yang 4 bulan gitu. Padahal
Bisa jadi bukan itu penyebab yang membuat kita emosi. Bisa jadi penyebab emosi itu bersumber dari dua hal. Satu, yaitu karena kita punya luka pengasuhan masa lalu yang membuat kita itu memang gampang terpicu marah. Coba cek, jangan-jangan sebagian kita itu gampang marah karena dulu kita dibesarkan dengan amarah. Bapak ibu pernah bentak, ibu pernah bentak. Ingat, warisan yang kadang tidak kita sadari diturunkan dari generasi-generasi selain utang dan harta, yaitu namanya kemarahan. Sehingga dulu kalau pernah punya bapak yang sering membentak kita, ibu yang sering ngomelin kita, maka akan mempengaruhi kondisi kita, yaitu jadi gampang pemarah. Ini ceklah, ibu ceklah. Kalau ibu cek ini, ibu silakan nanti ya ikut sharing kelas kami, namanya membasuh luka pengasuhan. Ya, itu ada setiap pekannya untuk membayar utang membasuh luka pengasuhan. Yang kedua bisa jadi karena kelelahan atau bosan. Karena sejatinya Rasulullah mengajarkan hidup itu dinamis, saatan-saatan. Nah, hidup yang dinamis itulah yang harus kita pahami bahwa minimal sebagai seorang ibu punya 4 waktu dan diskusikan sama suami. Apa 4 waktu yang membuat ibu bisa lebih tenang? Satu, ibu punya me time. Kesempatan untuk sendiri tanpa anak karena anak sudah dipegang sama suami atau yang lainnya. Ibu berhak untuk menyerap emosi positif tadi bersenang-senang. Bisa tidur ngorok boleh? Boleh. Ibu bisa menonton drama Korea lanjutan Startup ya Dosan sama Ji-Pyeong silakan kalau memang itu ya boleh aja kalau saya bilang selamat itu tidak ada dalil tentang keharaman dari apa yang dipandangnya karena saya nggak nonton juga itu. Kalau ada adegan yang macam-macam ya tentu haram ya. Yang kemudian ibu boleh nggak sambil baca buku novel silakan. Kalau ibu mau melakukan itu silakan. Yang jelas me time terbaik adalah spiritual time. Ibu bisa sholat malam, ya bisa baca Quran tanpa diganggu. Ini diskusikan sama suami supaya gantian. Bayi yang 4 bulan ini sampai 3 tahun dihandle sama yang lain. Yang kedua, ibu punya kesempatan couple time. Couple time itu bukan sekedar mohon maaf ya urusan syahwat, berhubungan intim bukan. Couple time itu kesempatan ngobrol bagi seorang wanita ngobrol itu kebutuhan pokok. Ingat rumusnya wanita yang sehat jiwanya minimal punya 20.000 kata per hari dikeluarkan. Makanya ngobrol lah salah satunya. Ya, ngobrol itu salah satunya dengan suami. Nah, yang ketiga family time, yaitu ketika membangun sama keluarga di rumah, bikin kesenangan bersama. Cirinya family time itu ketika ada kegembiraan tadi. Ya, ngobrol, makan bareng. Yang keempat social time. Nah, salah satunya dengan kesempatan hari ini. Nah, social time itu ketika ibu ikut majelis taklim, itu social time. Ibu sempat reunian, ibu sempat ya ngumpul sama teman, walaupun via online itu social time. Nah, 4 waktu ini bicarakan. Nah, sebagian besar kelelahan fisik itu, kelelahan itu karena 4 waktu ini nggak dimiliki. Dari pagi sampai malam itu aja sehingga capek, lelah, akhirnya terpicu emosi. Nah, itu yang membuat kita menjadi tidak terkontrol. Jadi emosi itu seperti itu. Nah, kalau itu sudah terjadi bagaimana Ustadz? Terapi yang paling mudah itu adalah tarik nafas. Karena ketika orang emosi itu di dadanya itu sesek seperti dalam surah Al-An'am 125. Wa mayasroh alam ya sesak makanya terapi yang paling mudah itu breathe ya atau kalau sekarang lagi nama horse sleep. Ibu bisa praktekkan dan ini ternyata efektif. Itu silakan. Kalau lagi dalam kondisi gitu itu menenangkan dan itu di terapi ini bisa kita lakukan ya. Pastikan waktu gini jangan ada teman, kok enggak nyiprat ininya kan enggak enak ya, dropletnya. Wah, lu corona nyiprat ke gua gitu. Lagi sendiri aja di kamar mandi. Itu silakan tenangkan. Yang paling penting setelah itu adalah segera berwudu. Yang juga harus dicek adalah jangan-jangan ketika kita nggak emosi karena hal yang sepele. Satu, karena belum mandi. Mandi itu terapi untuk jiwa yang gelisah. Makanya Rasulullah ketika para sahabat itu mau pulang dari safar, sebelum nyampe rumah suruh mandi dulu pemandian umum. Ketika sudah mandi disuruh sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia suruh pakai pakaian bagus pulang. Ketika disambut sama keluarganya dia emosinya positif. Wahai istriku, karena sudah mandi gitu. Sebagian besar mungkin ibu-ibu pagi-pagi ngegas karena belum mandi. Ya Allah tuh kan belum mandi. Yang kedua belum sarapan.
Karena lapar itu memberikan dampak kepada hormon, sehingga kita mudah terpicu. Karena itu kalau orang lapar gampang marah, ya ya. Karena itulah kenapa dia dalam hal ini coba, jangan-jangan ibu belum sarapan ya. Karena makanya kata istri saya, orang kalau nggak sarapan biasanya sarap kan gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan barulah kita menyelesaikan sumber masalahnya. Saya udah tenang Ustadz, tapi mengganggu banget nih, kakaknya cemburu. Kakak cemburu wajar tuh namanya sibling rivalry, karena mungkin belum kita siapkan. Salah satunya mungkin waktu adiknya lahir, kakaknya nggak dapat hadiah dari tante omnya, sehingga dia langsung menganggap adik dikasih. Makanya ini salah satu resepnya, kalau ada saudara kita yang baru lahiran, hadiahnya bukan si bayi, bayi nggak kenal. Bayi nggak tahu kenal hadiah, yang kenal hadiah itu mungkin kakaknya. Makanya kita bilang kalau kita dalam kondisi ini, "Kamu mau nengok ini ya bayiku ya?" "Boleh, tapi kalau bisa hadiahnya buat kakaknya boleh nggak?" Bukan apa-apa, supaya kakaknya seneng aja gitu. Kalau ini boleh kita request sama orang terdekat, bisa teman akrab atau sama saudara. Ya, sama saudara misalnya sama adik kita, sama kakak kita. Kalau mau ngasih hadiah bukan bayinya ya, tapi kakaknya. Jadi kakak menganggap adiknya berkah. Kenapa kakaknya cemburu? Karena yang dapat hadiah adiknya. Dewi lucu banget, ih gitu. Dikasih, ini dari tante, emas dia ngeliatin, ya Allah. Kok gua kagak ya? Kok aku enggak gitu ya. Kan adik kakak udah lahir tuh, cemburu. Nggak usah, anak-anak umur ini nggak bisa dirasionalisasikan. Yang jelas dia nggak dapet, dia udah keki aja. Itu yang paling pertama, gitu. Jadi yang kedua, kenapa dia cemburu? Normal, karena dia kehilangan hak private bersama bundanya. Karena itu bunda kalau anak dan bayinya 4 bulan sudah tidur, luangkan waktu berduaan sama anak. Luangkan waktu berduaan karena dia butuh berduaan dan bisikkan ke telinganya untuk membuat dirinya berharga. Kakak istimewa, bunda sayang banget sama kakak ya, dan nggak perlu kasih tahu adiknya kan, adiknya juga bayi nggak perlu kasih tahu. Jadi dia merasa dirinya istimewa. Nah yang ketiga, libatkan kakak saat berurusan dengan adik. Kakak sini, adik mau bobo ya diusap yuk. Jadi dia merasa dia punya otoritas sama adik, termasuk ngambilin susu dan sebagainya. Wallahualam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya, sebentar Ustadz, ini dari Ibu Umu Fakti. Bismillah, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah sedangkan kita mempunyai anak balita? Misalkan dulu sebelum ada anak, kita bisa menambah sholat sunnah, baca Al-Quran berlembar-lembar, bisa puasa sunnah dan lain-lain. Sedangkan setelah ada anak, di mana anak usia balita, ibadah sunnah hampir tidak pernah lagi dilakukan. Bahkan seperti sholat wajib saja harus sambil gendong-gendong anak. Meskipun memang dibolehkan, namun rasanya kurang khusyuk. Karena memang mengurus balita juga sudah menguras tenaga dan waktu. Namun saya juga ingin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti dulu, bisa khusyuk dan tenang. Syukron jazakumullah khair Ustaz. Ya, yang pertama adalah berdiskusi sama suami tentang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan spiritualitas kita. Agar suami juga memahami bahwa hak kita untuk mendapatkan penguat spiritualitas. Supaya sholat kita nggak buru-buru khusyuk. Karena itu berbagi peran supaya suami mau menggendong atau bermain, atau kalau suami nggak bisa sediakan pembantu di rumah ya untuk membantu supaya menangani ini. Ini salah satu yang dilakukan oleh suami-suami soleh di zaman dahulu. Mereka menyediakan pembantu karena sejatinya itu meringankan beban dari si ibu dalam hal ini supaya bisa ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ridho, bahwa menjadikan ibadah, melayani anak juga bagian dari ibadah. Insya Allah berpahala. Kalau kita ridho, insya Allah ketika kita sholat kita dalam hal ini tidak seperti dulu, maka insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari hal ini. Yang ketiga adalah bahwa melayani anak, melayani keluarga itu adalah bagian dari ibadah, dan kita pengen ibadah yang lain, maka yang dikurangi bukan ibadah melayani anak. Yang dikurangi adalah ya hal-hal yang mubah. Berarti kalau pengen ibadah melayani anak itu bisa, ya, maka yang dikurangi yang lain. Misalnya apa? Masak. Masak itu bisa jadi bisa disiasati.
Makanya jangan jadi super parent, jadi smart parent. Smart parent itu salah satu strateginya adalah tahu yang prioritas. Kalau masak bisa dihandle orang, bahkan mohon maaf ya, cuman mencet di telepon lewat GoFood atau GrabFood, lakukan saja daripada maksain masak. Karena agar ada energi buat yang lain. Selama ini kan pengennya jadi super parent, masak juga, nyuci juga, gosok juga, ya bikin apa, kemudian melayani anak juga, nemenin belajar juga, sholat juga, tepar. Karena itu prioritas, saya pengen supaya anak dapat prioritas hak saya, tapi saya juga pengen sholat, berarti yang lainnya kurangin. Kalau pengen kurangi gimana Ustadz? Berarti kita harus smart. Salah satunya atur, ya sudahlah ngomong sama tetangga yang punya ini, "Aku boleh nggak? Aku, laundry dan jadi kalau pagi kamu ambil." "Boleh." Jadi nggak usah nyuci lagi. Atau apa, masak, nggak usah lagi pesen Grab atau GoFood ya atau tetangga yang catering. Jadi kita tahu skala prioritasnya bahwa anak untuk umur ini tidak bisa dijauhkan, maunya sama kita, kemudian kita pengen juga punya sholat yang lain, berarti yang ini juga utama, yang ini utama. Kalau ini yang utama, maka sisanya kurangi kebiasaan kita untuk main gadget, kurangi kebiasaan kita tidur, yang terlalu lama sama kebiasaan kita untuk ya mungkin hal-hal yang mubah. Kurangi itu saja. Yang lainnya itu dalam rangka untuk yang tadi. Tapi idealnya adalah bicara sama suami dalam hal ini supaya berbagi peran karena berbagaimana tanggung jawab suami juga untuk membahagiakan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi jika pada saat jadwal saya untuk mengaji atau zikir pagi petang, tetapi anak suka datang mengajak cerita atau ngobrol? Terima Ya, kasih. pertama anak itu memang nggak bisa yang kita memahami kondisinya, tapi bisa dipersiapkan. Misalnya adalah ketika kita sedang mau ngaji, kita bisa panggil dulu, "Bunda mau ngaji sebentar, berikan waktunya." Karena anak butuh konkret sampai jam sekian ya nak. Boleh Bunda khusyuk dulu sini kamu. Nah yang kedua kita preparation. Anak itu kalau kita tinggalin ngaji ngapain? Maka bikin dia sibuk, ambil kertas, kemudian suruh dia coret-coret. Jadi coret-coret aja, warnain ya. Nanti selesai Bunda ngaji, Bunda cek. Jadi dia jangan gabut. Anak-anak gabut alias ya istilahnya nggak jelas, maka resikonya dia akan melakukan banyak hal. Saya aja tadi ngalamin pagi tadi, lupa mengkondisikan. Saya tadi isi kajian, istri saya lupa mengkondisikan anak kami yang bungsu. Ya, saya ngisi kajian, istri saya meninggalkan mau bawa ibu saya mau ke dokter karena lagi sakit. Jadi dia nggak bilang sama anak kami. Nah, kalau kakaknya kebetulan udah punya tugas karena dia tahu tanggung jawab sekolah. Nah, yang bungsu ini masih umur 4 tahun, dia nggak tahu tugasnya karena ngelihat kakaknya bingung ngapain, uminya sedang berangkat sama neneknya, dia sendirian akhirnya ngapain? Dia datang ke ruangan saya. Tahu-tahu datang ke rumah saya, ujung-ujungnya bercandain saya. Tahu-tahu tadi tuh dia muncul di sini gini, gitu. Itu dilihat sama jamaah. Tahu-tahu dia gini, saya bilang, ya akhirnya saya gendong aja. Akhirnya dia malah gini-gini. Dek, dilihat banyak orang deh, dia bodoh amat. Saya juga bingung kenapa, karena dia gabut. Nah kesalahannya saya nggak mempersiapkan, istri saya nggak mempersiapkan. Ya mau nggak mau akhirnya saya sambil gendong itu mengganggu konsentrasi banget. Untungnya kakaknya inisiatif, "Loh kok adiknya nggak ada?" Karena kan saya punya studio kecil di depan rumah, jadi saya bangun, lahan kosong untuk studio dan ya lembaga yang saya dirikan. Jadi akhirnya kakaknya ngeliat di rumah kok nggak ada adiknya, nyusul dia ke ruangan kantor saya. Di situ lihat adiknya dengan lembut kakaknya bilang, "Sini main sama kakak." Ketika dia sudah diajak main kakaknya, barulah dia nggak ganggu. Inilah salah satu yang mungkin dipikirin, kalau kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan, siapkan. Ya, kalau misalnya kita lupa gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, kita lupa siapkan, dia datang, kita ngobrol, kita bisa bilang, hentikan sejenak, kemudian kita bilang, boleh Bunda teruskan dulu nak, nanti Bunda akan lanjut setelah selesai ngaji, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Yayas Ustadz.
Ustadz, apa yang bisa saya lakukan jika kondisi sudah terjadi, anak terlahir dalam kondisi saya hamil stres penuh kesedihan. Suami terus-terusan berselingkuh. Bagaimana saya mengoptimalkan kondisi emosi dan kecerdasan otak putra saya? Terima kasih. Ya, yang pertama save yourself before. Pertama kali selamatkan diri ibu dulu. Pertama kali memang ibu harus memperhatikan kondisi batin ibu dulu. Suami yang berselingkuh yang menyebab stres itu ya mudah-mudahan saat ini sudah bertobat ya karena kondisinya kan sudah. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa kondisi ibu punya hak untuk merasakan kenyamanan. Karena itu jangan sungkan untuk minta bantuan profesional helper karena adalah ibu jangan terbebani dengan kondisi aduh gara-gara saya stres, jangan langsung menyalahkan diri, aduh saya ibu yang gagal, tidak. Ibu sejatinya setiap ibu hebat dengan kadar ujian masing-masing. Kalaupun sekarang sudah terjadi, anak saya dulu waktu saya hamil dalam keadaan stres dan karena suami yang selingkuh, maka ibu sudah tahu teorinya, maka yang bisa ibu lakukan apa? Ibu meminimalisir saja hal-hal yang dirasa kurang. Misalnya apa? Anak-anak yang dulunya waktu ibunya stres itu biasanya dia itu zona nyamannya itu terampas dari kecil. Karena itulah ketika kita menyadari ini banyak-banyak memeluk, banyak-banyak mengusap dan banyak-banyak menyentuh kulit. Makanya kalau dia tidur, usap punggungnya atau usap pipinya, kecup keningnya. Kalau sempat peluk yang lama, karena pelukan ini memberikan rasa tenang. Yang kedua, ajarkan anak ini untuk mengontrol dirinya. Salah satunya menulis. Siapapun yang dalam kondisi emosi, terapinya namanya journal writing, terapi menulis. Lakukan apa aja, jadi anak ini menulis. Saya mengalami ketika istri saya ya melahirkan anak kami ketiga, kondisinya sempat mengalami stres. Teorinya kita tahu, tapi dia stres ya bukan karena saya selingkuh, waliyadzubillah, tapi karena kondisi keluarga saat itu dalam kondisi ya ada konflik di keluarga besar dan dia terkena imbasnya. Kena kondisi itu saya sudah tenangkan diri, sabar ya Mi, tapi nggak bisa, dia tetap menangis dan saya sudah memprediksi, nah nanti ada masalah di anak kami dan betul anak kami awal tumbuh tumbang baper, sensitif. Tapi alhamdulillah ya saya pikir inilah tantangan dari Allah. Dia istri saya pun menyadari dulu tidak memberikan haknya. Karena nama emosi datang itu nggak bisa kita tahan. Kita tahu-tahu muncul aja stresor itu. Nah apa yang terjadi, setelah itulah saya sama istri sepakat, saya perbanyak untuk banyak memeluk, mengusap dan ketika anak kami sudah mulai ini, kita bikin dia senang menggambar dan menulis. Ternyata hobi dia menulis menggambar ini mengalirkan emosi negatifnya. Dulu yang kita prediksi nih anak bakal cengeng nih, anak bakal baper ya, Juniper ya, julid, nyinyir baper. Enggak, alhamdulillah karena diberikan haknya dari kecil tentang zona nyamannya, lebih banyak berduaan, peluk, saya kecup keningnya, saya usap punggungnya, kemudian dia banyak menulis, bahkan dia sudah waktu itu di sekolahnya dia ikut kompetisi menulis usia kelas 2 SD dapat juara karena dia paling runut dalam masalah menulis. Yaitu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Riri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah bila kita berkonsultasi masalah rumah tangga termasuk gibah? Terima kasih Pak Ustadz. Kalau konsultasinya sama orang yang salah tuh gibah. Misalnya mau konsultasi rumah tangga nanya sama bengkel montir mobil. Mas, suami saya gini, ya itu salah, itu jadi gibah. Ya, jadi yang didengar itu atau nanya sama tukang sate seberang rumah ya lagi jual sate, suami saya itu loh Mas, selingkuh, itu tukang sate ditanyain. Dia taunya mah nusuk aja, taunya bikin sate ya, sama ngipas-ngipas. Nah, karena itu tidaklah gibah kalau ibu cerita sama ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Gibah yang dibolehkan adalah gibah dalam rangka mencari keadilan dan solusi. Makanya di ruang pengadilan saja ibu boleh membuka aib dalam hal ini pasangan. Ya, dibolehkan. Karena berkata, "Kenapa ibu menggugat cerai?" Mohon maaf ya, karena suami saya selingkuh. Ya mau nggak mau buka. Karena suami saya gay. Ya misalnya karena begini-begini. Ya itu mau nggak mau. Ya nggak mungkin pengadilan memutuskan kecuali kenapa ibu menggugat cerai suami. Kepo banget Pak Hakim. Ini urusan saya. Lah gimana hakim bisa mutusin? Ya hakim mau mutusin gimana? Ibu mau minta tanya konsultasi sama ustadz. Ustadz saya ada masalah rumah tangga sama suami.
Ya, silakan masalah Ibu. Ah, nggak jadi ya Ustadz kan gibah nanti. Ya, tapi menurut Ustadz gimana? Ya gimana saya bisa menurut gimana? Ya saya paling solusinya sabar aja deh Bu. Sabar udah sering Ustadz. Sekarang solusinya gini, solusinya apa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah jangan deh Ustadz, soalnya ini aib suami. Lah kalau gitu ngapain Ibu nanya? Jadi kalau kayak gini ya nggak usah. Ya kalau mau nanya ya ceritain aja. Ya kalau tapi asal ceritanya berkaitan dengan masalah. Maaf gitu, mau cerita tentang suami selingkuh, tapi nggak usah yang lainnya faktornya. Karena ibu kesel sama selingkuhnya, tapi ibu cerita yang lainnya. Udah gitu Ustaz, mana kentutnya bau nggak usah ceritain. Ya, yang ibu ceritain yang berhubungan dengan perasaan ibu aja. Ya, karena selingkuhnya jadi masalah. Kalau kentut bau, semua suami kentutnya bau, ibu juga kentutnya bau. Ya seperti itu ya. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Ibu Riri Maryam adalah merupakan pertanyaan yang terakhir Ustadz. Insyaallah. Ya. Baik. Baik ya, karena waktu yang membatasi sudah pukul 15 ya lewat 08 dan ini mungkin menyudahi kajian kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan lain waktu jika ada kesempatan kita sambung lagi bagi yang ingin ya menyelesaikan ikut dalam sharing kelas yang kami bikin ada pekan depan kita insya Allah akan bahas manajemen konflik pasutri ya bersama ada saya, ada Kak Hilman dan Kak Daus ya. Nah, informasinya mungkin dilihat di IG saya ini sebuah informasi saja ya. Ya atau ada di 081180777748 bagi yang ingin ya untuk mendaftar untuk ikut dalam sharing kelas mengatasi konflik pasutri. Baik itu saja bisa sampaikan sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga materi yang Ustadz sampaikan itu bermanfaat buat kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sedikit pengumuman bagi jamaah yang mempunyai kelapangan rizki dan ingin berinfak bisa ditransfer ke rekening BCA Syariah dengan nomor rekening 0665666551 atas nama Yayasan Masjid Raya Kebayoran Residensis dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal transfer dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal transfernya. Baik, mungkin itu pengumuman dari saya. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sharing dan ilmu yang disampaikan. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Baiklah, sebelum kita tutup, bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu.